and fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Selamat sore, Shalom Cornerstone. Shalom. Boleh dilambaikan tangannya sama-sama Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk datang beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari teman-temanku, kita buka hati kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Selamat sore Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk tuntunan-Mu Tuhan, yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Sore hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang, kami
Kami mau buka hati kami Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara Tuhan. Pada ibadah kami sore hari ini. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Mari semuanya bersama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita buka hati teman-temanku. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, dan ku percaya Engkau dalamku.
banyak teman-teman yang hadir, rindu untuk Tuhan ubahkan, untuk Tuhan perbarui hati, perbarui hidup, perbarui pikiran kita. Mari dengan sungguh-sungguh teman-teman, aku ajak kita nyanyikan lagu ini. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu itu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, memancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi, kami mau menjadi. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama buka hatimu teman-temanku. Undang Tuhan masuk dalam hatimu. Katakan, Tuhan, ini hati setiap kami. Ini hidup setiap kami Tuhan. Ubahkan, perbarui, segarkan setiap kami Bapa. Oh Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami. pada sore hari kami membawa hati kami membawa sembah kami mau lupakan semuanya dan kami membuka hati kami Tuhan, kami membuka hati setiap kami
percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup ubahkan. Engkau yang sanggup untuk memulihkan. Engkau yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami buka setiap hati kami, karena Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Oh haleluya. Ini segenap pujian penyembahan kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, oh haleluya. Sama-sama kembali nyanyikan teman-temanku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan.
rindu ajak teman-teman untuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Sama-sama kembali kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kembali katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan, oh di hidupku. Oh kami sembah, oh kami puji Engkau, sembah Dia, nyanyikan kebesarannya. Oh haleluya, oh kami sembah, kami puji Engkau, terima kasih Bapa. Oh haleluya, kami nyanyikan kebesaran-Mu, kami nyanyikan Tuhan kesetiaan-Mu. Oh haleluya, terus kami sembah, terus kami puji Engkau. Oh haleluya, oh haleluya, terus puji Dia, nyanyikan kebesarannya. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya, terima kasih Bapa. Betul Bapa, meskipun masih ada kekhawatiran dalam hati kami, terkadang kami masih merasa ragu, terkadang kami masih merasa cemas Tuhan. Tapi melalui pujian kami hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami, Dia Tuhan penghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Bapa. Terus sembah Dia teman-temanku, ungkapkan syukur-Mu malam hari ini, ungkapkan rasa terima kasih-Mu. Oh
terus sembah dia teman-teman. Shikiria karena terus sembah dia teman-temanku, terus sembah. Ungkapkan syukur, ungkapkan rasa terima kasihmu teman-teman. Terus sembah. Shikiria karya Shikiria karya Shikiria karya Shikiria karya. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Shikiria karya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang selalu ada untuk setiap kami. Mari teman-temanku, sama-sama kita buka hati kita. Hari ini sama-sama mau kita nyatakan bahwa seumur hidup kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita kembali nyanyikan teman-temanku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Teman-teman sendiri nyanyikan, angkat kedua tanganmu, katakan. kasih-Mu untuk setiap kita, sungguh besar pengorbanan-Mu untuk setiap kita Bapa. Seumur hidup kami mau terus memuji, mau terus menyembah Engkau Tuhan. Teman-temanku yang siap memuji, menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Kasih Allah bagi kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Yang percaya sorak-sorakan haleluya. Kaulah kekuatan kami.
berkesudahan bagi setiap kita. Mari sama-sama angkat tanganmu teman-temanku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku, oh takkan pernah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu. Tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Teman-temanku masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang masih semangat memuji Tuhan boleh sama-sama katakan wuh. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar sebuah lagu baru teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah datang ke ibadah Paskah di umum kemarin sudah pernah belajar. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih belum pernah mendengar lagu ini. Kita mau sama-sama belajar dulu, oke teman-teman? Oke, sama-sama kita belajar dulu ya teman-temanku. Jadi kita mau coba refnya dulu. Refnya kayak gini ya. Bersama kami nyanyikan kebesaran-Mu. Bersama kami sorakan haleluya. Yesus Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Allah selamanya. Gimana bisa teman-temanku yang bisa boleh sama-sama kita kasih jempol? Kita coba sekali lagi sebelum kita nyanyi bareng-bareng ya, oke? Boleh coba ref sekali lagi ya. Yuk sama-sama kita nyanyi. Bersama kami nyanyikan kebesaran-Mu. Bersama kami sorakan haleluya. Yesus Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Allah selamanya. Oke, sama-sama
resound every night and day, and with no delay. Endless praise resound unto you, Lord. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Oh, oh, oh. Once again, to you. To you. Oh, oh, oh. Haleluya. Boleh sekali lagi beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita? Yes, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Berapa banyak dari kita yang masih merasakan kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, aku mau lihat. Puji Tuhan, yuk kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang baik yuk. Mari teman-temanku, kita diberi kesempatan lagi sama Tuhan untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Aku ajak kita sama-sama tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang sangat-sangat baik, yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami tanpa batas. Dan kami bersyukur Tuhan buat semua yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya satu-satunya Tuhan seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita percaya sama-sama katakan, amin. Wih, luar biasa sore hari ini. Tepuk tangan lagi yuk buat Tuhan kita. Bagaimana teman-temanku hari ini sukacita? Amin. Ayo sukacita nggak hari ini sukacita? Amin. Senggol kanan kirimu katakan, ayo lebih lagi sukacita buat Tuhan. Senggol yang keras kalau bisa sampai guling-guling. Gak bercanda. Oke teman-temanku, shalom. 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 Nah, anak-anak muda itu harusnya kayak gitu. Teman-teman, sambil persembahan dijalankan nih kayak biasanya, aku mau ngasih pengumuman buat teman-teman. Pertama, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi? Boleh angkat tangannya? Tangan kanan boleh diangkat? Nah, itu ada 1, ada 2, ada lagi? Ada 3 sebelah kanan pojok belakang. Ada lagi? 1 kali lagi aku tanya ya. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. 1, 2, 3 angkat tangannya. Nah itu Kak, ada 1, 2, 3 teman-teman Asher mungkin bisa bantu untuk follow up teman-temannya. Nah teman-teman, nanti buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti akan dikasih yang namanya kartu ini. Nah ini kartu voucher undian 5 juta rupiah. Nggak bercanda, ini adalah kartu ucapan selamat datang buat teman-teman. Nanti kartu ini teman-teman tukarkan di Asher yang di belakang. Jadi kalau mau pulang, Kak aku mau tukar ini, nanti akan dapat hadiah khusus buat teman-teman yang baru. Amin. Nah sekarang boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi, semuanya angkat tangan kita tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Hitungan ketiga sama-sama kita katakan welcome to Cornerstone. Siap? Siap? 1, 2, 3. Welcome to teman-teman di sebelah kanan kiri boleh ucapkan selamat datang. Minggu depan datang lagi, bawa ajak teman-teman lagi, adik kakak, diajak semuanya, kita sama-sama beribadah, kita sama-sama sukacita. Amin. Amin. Yang kedua teman-temanku, di sini kita juga membuka ladang untuk pelayanan teman-teman. Banyak sekali kalau teman-teman mau melayani tempat ini, ayo kita sama-sama, aku mau ngajak teman-teman supaya kita mau melayani Tuhan. Selebihnya Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, ayo kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan kita. Banyak sekali pelayanan di tempat ini teman-teman. Kalau saya mau urutkan ya, dari pertama kali teman-teman hadir itu, dikasih senyuman gak sama para asyirnya? Dikasih senyuman manis-manis, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Shalom, shalom. Nah kayak gitu teman-teman yang mau menuangkan senyumannya Bu juga. Ayo kita sama-sama pelayanan di Asher. Tim Asher mana? Asher? Nah itu teman-teman. Asik-asik kita sama-sama bangun pelayanan kita. Setelah teman-teman masuk di Asher,
masuk di pintu masuk terus disambut oleh Asher. Teman-teman duduk ya kan. Teman-teman akan melihat ini pemain musik di kiri saya. Nah itu dia pemain musik yang sangat luar biasa. Nah teman-teman yang mau atau yang mempunyai talenta atau yang mau mengembangkan, ke aku ini nggak seberapa pintar alat musik loh. Ayo nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Namanya melayani Tuhan itu nggak ada yang namanya nggak bisa, adanya keinginan. Nah teman-teman, ayo kalau kita mau sama-sama punya keinginan untuk melayani Tuhan, kita sama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Amin. Nah setelah pemain musik ini di belakang saya ini ada teman-teman yang bernyanyi. Nah ada WA, ada singer juga. Teman-teman yang suka bernyanyi, mau menuangkan hobinya, sekedar menuangkan dulu untuk melayani Tuhan. Ayo sama-sama kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan, kita sebagai worshiper Tuhan, sama-sama untuk menyembah Tuhan. Siapa yang mau? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah itu ada 1, 2, banyak juga. Nah ayo teman-teman, sama-sama kita mau melayani Tuhan. Setelah dari pemain musik, nah sebelah kanan ada apa? Oh, ulangi. Teriak hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sebelah kanan ini ada teman-teman kita yaitu choir. Teman-teman, kalau teman-teman juga rindu, Kak aku mau yang asik lagi Kak, mau joget-joget pas sambil nyanyi atau gimana? Nih, ladang pelayanan tepat untuk teman-teman lagi. Nah, ayo kita sama-sama lihat di teman-teman sukacita, semua sukacita ya. Sukacita kan? Nah, ayo teman-teman sama-sama kita pelayanan di choir juga. Setelah choir, nah teman-teman kalau melihat ada rekan-rekan kita yang foto, ada yang video. Nah, itu ada dokumentasi, ada juga multimedia di belakang sana, di atas sana. Kita kasih tepuk tangan yuk buat multimedia. Nah, teman-teman multimedia ini yang membantu teman-teman semua menyediakan lirik, menyediakan tampilan yang cukup spesial, yang youters banget nih teman-teman. Nah, ayo kalau teman-teman yang Kak aku takut nih, aku malu, gak bisa aku kalau tampil di tempat umum. Gak apa-apa, kita menyediakan ladang pelayanan juga di multimedia dan juga kameramen, videografer, boleh, monggo. Ayo kita sama-sama pelayanan tempat Tuhan. Selain ada multimedia, ada juga di atas itu soundman teman-teman, soundman dan juga lighting. Nah teman-teman yang mau pelayanan di soundman atau lighting, yang tahu perihal soundman atau mau belajar juga monggo. Ayo kita sama-sama pelayanan di lighting. Ini teman-teman yang tadi lihat klip-klipnya endut. Nah itu teman-teman lighting di atas itu. Selain itu, nah gak kalah lagi teman-teman yang nari di depan ini. Mana IMC suara ya? Di atas, nah luar biasa. Tadi aku sungguh terberkati sama IMC di atas. Dari atas saya lihat IMC, narinya sangat sukacita, itu sangat memberkati. Loh, ini nggak nutup kemungkinan loh teman-teman. IMC kalau kita lihat semuanya itu kan perempuan. Tapi kalau teman-teman cowok yang mau juga gabung dalam IMC, monggo, bisa kan ya teman-teman cowok? Oh bisa, ayo. Teman-teman cowok yang juga suka ngedance atau suka nari, ayo kita sama-sama pelayanan juga di IMC. Ada lagi kurikulum ya Kak ya. Nah kurikulum ini teman-teman, kurikulum ini nanti akan membantu kita mungkin dalam firman Tuhan itu yang akan menyiapkan setiap konsepnya atau materinya dan lain sebagainya. Teman-teman yang ingin tergabung dalam kurikulum, rindu ingin belajar firman Tuhan lebih lagi, ayo sama-sama kita juga ambil atau terjun dalam kurikulum ini. Itu yang kedua teman-teman, panjang ya, kedua aja panjang loh. Yang ketiga lanjut, kita juga ada komunitas teman-teman. Di sini komunitas di Bethany itu kalau untuk anak-anak muda itu namanya Bethany Youth Community atau singkatannya adalah BYC. Nah, B to the Y to the C. BYC. Nah, teman-teman, BYC di Surabaya, di Sidoarjo itu banyak sekali. Teman-teman yang ke aku daerahnya Surabaya Timur ada, Surabaya Barat ada, Surabaya Selatan ada, mau di mana kita datangi. Ayo sama-sama kita ber-BYC sama-sama. Komunitas kecil ini teman-teman membangun iman kita, membangun persaudaraan kita. Gak cuman dalam firman Tuhan nih. Nah apa ini? Nah ini, itu kita juga selain belajar firman Tuhan, kita juga bisa bonding nih teman-teman.
Ada foto-fotonya. Nah, ini salah satu foto teman-teman kita. Ada nanti kita bisa nonton bareng, kita bisa makan bareng, bahkan sampai olahraga bareng. Nah, teman-teman di sini yang belum join BYC, nanti bisa kontak teman-teman Asyir yang di belakang. Kak, rumahku di sini, Kak, rumahku di sana. Nanti akan diarahkan, oh di sini ada BYC. Nanti coba diinfokan alamat rumahnya, kontaknya, nanti akan di follow up lagi. Yang mau ikut BYC katakan amin. Amin. Kurang keras katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Sudah lapar belum ini? Aduh, yang keempat ya, yang terakhir teman-teman. Nah, ini yang teman-teman paling akhir ini yang paling menarik dan paling berkesan. Yaitu adalah, ayo minggu depan kita datang lagi. Nah, datangnya kalau bisa jangan sendiri. Kita ajak teman-temannya. Kita ajak pacar, yang punya pacar. Yang punya pacar loh ya, jangan selingkuhan, nanti berbahaya, oke? Nah, kita ajak buat teman-teman datang lagi ke Cornerstone setiap hari Sabtu di sini, di Hall Bethany Manyar. Jam berapa? Jam 6 sore. Ya, kita ajak, nanti kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Yang mau datang lagi minggu depan, katakan amin. 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 Oke teman-teman, sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, teman-temanku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari ungkapkan rasa syukur kita teman-teman atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan-Nya. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. Dengan segenap iman kita nyanyikan bersama. Begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu
kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you for your love. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap dari kami yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu besar. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya buat setiap dari kami Tuhan. Sekarang kami berkumpul di sini Tuhan, Engkau yang kumpul kami, Engkau yang kumpulkan kami, Engkau yang dorong kami buat datang hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang buka hati kami, Engkau yang buka mata kami, buka telinga kami. Kiranya hari ini apa yang disampaikan Tuhan, demi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan sedikit saja dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kiranya apa yang telah disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja dan kembali kepada-Mu saja Tuhan. Kiranya dapat memuliakan kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Cornerstone, shalom. Iya, seperti biasa boleh duduk ya. Mau berdiri juga nggak apa-apa, tapi capek ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, luar biasa baik lah ya. Tadi dari nyanyi udah semangat banget gitu ya. Aku harap semua teman-teman baik ya kabarnya. Nah, hari ini aku pengen teman-teman boleh dong senggol sedikit gitu ya, sebelah kanannya. Sebelah kirinya juga boleh disenggol ya. Teman-teman boleh bilang, hai gitu ya. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Bilang dong. Yes. Hai, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Sudah. Yes. Teman-teman, pernah nggak mendengar atau mungkin teman-teman sendiri mungkin pernah berpikir seperti ini. Aku ini kurang cukup baik. Aku ini kayaknya nggak cukup baik deh buat kamu. Kamu terlalu baik buat aku. Asik ya. Atau mungkin teman-teman ada pernah berpikiran kayak gini juga. Aku tidak akan pernah bisa berubah deh kayaknya. Aku ini gak cukup baik buat Tuhan. Pasti Tuhan Yesus kayaknya gak peduli sama orang kayak aku. Pernah? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Teman-teman kalian tidak sendiri karena aku juga pernah berpikir seperti itu gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah berkata demikian, berpikir demikian, well this is meant for you gitu ya. Hari ini aku pengen bilang ke teman-teman semua yang ada di sini yang datang hari ini gitu ya. Hari ini merasa lagi stuck mungkin dalam kehidupannya. Yang merasa lagi stuck pertumbuhan imannya. Yang mungkin merasa ditinggalkan. Yang merasa aku ingin bertumbuh tapi aku gak tahu harus ngapain. Yang merasa ingin bertumbuh but I don't know where to start. This is for you teman-teman. Aku yakin gak ada orang yang merasa cukup baik gitu ya untuk mengatakan aku ini layak. Aku ini layak diselamatkan sama Tuhan. Bahkan gak ada seorang pun yang bisa bilang kita ini layak. Tapi justru karena Tuhan peduli sama kita teman-teman. Tuhan sayang sama kita. That is why kita dilayakkan. Kita dilayakkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku yakin semua dari kita yang ada di sini, yang datang ke sini, entah mungkin membawa luka masa lalu yang belum selesai, entah mungkin ada beban kesalahan masa lalu, atau bahkan kemarin teman-teman melakukan dosa atau bahkan kesalahan yang membuat teman-teman merasa sangat-sangat bersalah sekarang, sangat-sangat bergumul. Entah mungkin teman-teman masih bergumul dalam suatu dosa tertentu gitu ya. Apapun itu, yuk hari ini kita mau buka telinga gitu ya, mau buka-buka sama telinganya.
matanya juga gitu ya, buka hati kita. Yuk pastinya kita juga mau buka Alkitabnya ya. Teman-teman yang bawa Alkitab boleh dibuka. Yang ada Alkitabnya di handphonenya juga boleh, silakan dibuka. Kita baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Wow, panjang ya 1 sampai 10. Tapi tenang aja aku akan merangkumkan untuk kalian tercinta, yes. Ada yang tahu teman-teman ini kisah apa? Ada yang tahu? Harusnya teman-teman cukup familiar ya dengan kisah ini. Salah satu kisah paling ikonik juga. Yes, betul, luar biasa. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah dari salah satu tokoh yang bernama Zakheus. Nah, kalau kata pepatah nih ya kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu gitu ya sama Zakheus. Zakheus ini siapa sih? Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai, teman-teman. Zakheus ini bukan sembarang pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi pangkatnya cukup tinggi. That's why Zakheus ini cukup kaya gitu ya. Bisa dibilang kaya pada masa itu. Nah, kebayang nggak teman-teman kira-kira Zakheus ini orang kaya. Kalau misalnya kita zaman sekarang gitu ya, ngelihat orang yang lebih daripada kita pasti akan mikir kayak, kapan ya aku jadi seperti itu gitu. Kapan ya aku bisa gini, kapan ya aku bisa gitu ya. Tapi bayangin gitu ya, Zakheus dan orang-orang zaman dulu, zaman waktu itu gitu ya, bukannya pengen jadi Zakheus, tapi mereka malah gak suka sama Zakheus. Mereka malah benci sama Zakheus. Kenapa? Nah, karena Zakheus ini selalu menarik pajak lebih dari seharusnya, teman-teman. Bahkan berkali-kali lipat dari seharusnya gitu. Zakheus ini bekerja sebagai pemungut pajak gitu ya. Untuk bangsa Roma, mereka nggak digaji. Para pemungut pajak ini tidak digaji, teman-teman. Jadi cara mereka mendapatkan keuntungan adalah menarik pajak dengan lebih dari yang seharusnya ditarik gitu. Di Lukas 19, 1 sampai 10 yang kita buka ini ya kan. Ini menceritakan waktu Tuhan bersama murid-muridnya berbondong-bondong datang ke kota namanya Yeriko. Waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sampai di Yeriko, orang-orang yang ada di sana, masyarakat yang ada di Yeriko, itu semua langsung berkerumun, bergerombol datang cuma buat lihat Tuhan Yesus. Mereka kepo. Siapa sih Tuhan Yesus ini? Kenapa? Karena mereka sebelumnya, mereka sudah sempat dengar kabar tentang mukjizatnya Tuhan Yesus. Tentang kabar tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka ingin melihat gimana sih sebenarnya sosok Tuhan Yesus ini. Mereka berdempet-dempet, bergerombol. Nah, si Zakheus ini teman-teman, ada satu dorongan di dalam hatinya gitu ya. Waktu Tuhan Yesus ini datang, ada dorongan Zakheus ini pengen lihat juga. Tentu aja Zakheus juga sempat dengar gitu ya kabar di mana Yesus membuat mukjizat gitu ya. Tapi ada halangan teman-teman. Waktu Zakheus ini pengen lihat Yesus. Halangannya apa? Sayang sekali gitu ya, Zakheus ini tubuhnya kecil dan pendek teman-teman. Jadi waktu dia ingin melihat Yesus, dia tuh kalah bergerombol-bergerombol dengan orang-orang yang lain. Karena tubuhnya yang kecil dan pendek. Tapi gak kehabisan akal nih ya kan, gak kehabisan akal. Si Zakheus ini naiklah dia ke pohon ara, dia manjat pohon ara supaya bisa mendapatkan view yang lebih jelas gitu ya. Dan gak perlu dorong-dorongan gitu. Nah si Zakheus ini teman-teman melihat Yesus akhirnya di atas pohon ara. Kepikiran gak sih di benaknya teman-teman? Kok bisa seorang Zakheus gitu ya, pemungut cukai yang kaya banget mau naik pohon ara cuman demi lihat Tuhan Yesus. Anggapannya kalau dalam bahasa Jawanya belani, rela untuk lihat Tuhan Yesus sampai naik, belani manjat pohon demi lihat Tuhan Yesus gitu ya. Kayak apa untungnya gitu ya, apa untungnya bagi dia gitu ya kan. Nah tapi justru ini menarik teman-teman. Zakheus tentu sudah mendengar beberapa berita tentang Tuhan Yesus gitu ya, tentang mukjizatnya. Tapi ada satu berita yang membuat Zakheus ini sepenasaran itu. Ada yang bisa tebak apa? Beritanya adalah tentang Yesus punya murid yang adalah juga seorang pemungut cukai. Berita itu sampai di Zakheus, di mana akhirnya Zakheus mikir bahwa kok bisa Yesus ini punya murid bahkan sampai memuridkan seorang yang juga pemungut cukai.
Padahal dirinya sendiri, si Zakeus sendiri, itu nggak diterima sama masyarakatnya atau bahkan dibenci sama masyarakatnya. Kok bisa? Akhirnya dia punya hati yang merasa kayak penasaran gitu. Kok bisa? Siapa sih Yesus ini? Ya, aku juga mau diterima. Kayak gitu. Bayangin gitu ya, seorang Zakeus yang kaya, yang anggapannya udah punya semuanya gitu ya, punya harta banyak gitu ya. Masih mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan hatinya. Masih mencari sesuatu untuk Zakeus ini supaya bisa diterima. And here's the thing teman-teman, bahwa ada sebuah lubang di hatinya manusia gitu ya, nggak akan pernah bisa diisi oleh apapun kecuali pencipta kita sendiri gitu ya. Dan dorongan itu yang akhirnya membuat Zakeus ingin melihat Yesus. Lalu setelah Zakeus naik ke pohon ara, teman-teman, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia memanggil Zakeus. Dia memanggil Zakeus. Bukan manggilnya bukan kayak cuman, hoi kamu turun gitu ya. Enggak gitu. Tapi Tuhan manggil Zakeus dengan nama. Dan bilang, turunlah Zakeus karena aku harus menginap di rumahmu malam ini. Watch this teman-teman. Ketika Zakeus turun dari pohon ara gitu ya. Di situ tertulis bahwa Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tolong digarisbawahi, menerima Yesus dengan sukacita. Dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa ada campur tangan kehendaknya manusia gitu ya, free will-nya manusia, di mana manusia ini, Zakeus ini chose to respond with aku menerima Yesus dengan sukacita. Gitu. Let's see, setelah itu, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, yang menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua orang yang ada di sana waktu itu apa yang mereka bilang teman-teman? Waktu Tuhan Yesus bilang bahwa dia harus menginap di rumahnya Zakeus. Ya, mereka bilang, ia menumpang di rumah orang berdosa. Titik. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kubalikan 4 kali lipat. Gak cuma 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Gitu. Teman-teman perlu tahu bahwa di dalam dirinya kita gitu ya, cara berpikirnya manusia ada, kompleksitas berpikirnya manusia itu ada terdiri dari 3 lapisan teman-teman. Lapisan yang paling dalam itu ada desire gitu ya, lapisan yang kedua ada thinking, reasoning, lapisan yang terakhir adalah action. Desire adalah keinginan terdalam yang berusaha untuk dipenuhi terus-menerus gitu ya. Sedangkan thinking dan reasoning adalah proses di mana kita berpikir, proses di mana kita memaknai suatu hal. Sedangkan action adalah hasil akhir dari 2 lapisan sebelumnya tadi. Here's the thing teman-teman, sangat menarik ketika Zakeus tidak hanya berhenti sampai di proses kedua. Zakeus gak hanya berhenti sampai di thinking dan reasoning aja. Tapi Zakeus nyampe di lapisan yang ketiga yaitu action. Apa actionnya? Tertulis gitu ya bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang dia peras akan dikembalikan 4 kali lipat. Ketika kita punya sesuatu yang sudah jadi milik kita cukup lama gitu ya, ketika terus tiba-tiba kita harus merelakannya, mengembalikannya gitu ya, merelakannya, apakah teman-teman rela gitu? Apalagi menyangkut soal uang, kayaknya sulit ya mungkin beberapa dari kita. Betul. Teman-teman, tapi Zakeus di sini responnya adalah sesuatu yang dia merasakan dikembalikan 4 kali lipat. Gak cuma 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat loh. Cukup banyak. Dan apa kata Tuhan Yesus setelah sampai di rumah Zakeus, teman-teman? Ketika Tuhan Yesus nyampe di rumah Zakeus gitu ya, Tuhan Yesus bilang bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Teman-teman,
Seringkali kita merasa bahwa kita nggak cukup layak untuk Tuhan. Seringkali kita merasa kita sangat berdosa. Tapi hati-hati teman-teman, justru di saat-saat itu iblis tuh bisa pakai kesempatan itu untuk menghancurkan kita, untuk sepenuhnya memiliki kita, gitu ya. Untuk menjerat kita di dalam rasa bersalah itu tadi. Kalau bahasa zaman sekarang kerennya mah guilt tripping gitu ya. Bener ya, guilt tripping. It's okay gitu ya, bagus kalau misalnya kita sadar, oh ya ternyata aku seberdosa ini ya. Oh ternyata manusia seberdosa itu loh. Tapi jangan lupa, kita bisa contoh responnya Zakeus. Ketika Yesus memanggil Zakeus gitu ya, Zakeus merespon dengan sukacita. Teman-teman, it is good kalau sudah sadar gitu ya, ternyata kita seberdosa itu, ternyata manusia seberdosa itu gitu ya. Tapi jangan lupa juga bahwa Tuhan sudah memilih kamu. Tuhan sudah milih kamu jadi miliknya Tuhan, jadi umatnya Tuhan, jadi punyanya Tuhan. Jangan biarin respon hati kita terus-menerus merasa bersalah sampai iblis ini akhirnya bisa guilt tripping kita. Yuk mulai aware juga, kita mau sama-sama ubah juga gitu ya respon hati kita gitu ya. Dengan apa? Oh iya, aku ternyata seberdosa ini. Tapi loh Tuhan sudah tebus dosaku. Aku sudah dilayakkan melalui Dia. Sudah dilayakkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib buat aku. Aku mau terima dengan sukacita dan memaknainya. Kalau sudah sampai di situ tadi gitu ya, teman-teman jangan lupa apa gitu ya. Proses yang ketiga, actionnya. Tadi ini udah nyampe di thinking reasoning gitu ya anggapannya. Nah jangan lupa actionnya sekarang. Kalau si Zakeus ini bertanggung jawab sama dosanya, dia mengembalikan berkali-kali lipat gitu ya. Dia bertanggung jawab sama dosa yang sudah dia perbuat. So kita juga semestinya harusnya begitu. Benar? Karena kita anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Seringkali kita sampai di proses thinking reasoning gitu ya. Tapi kadang belum nyampe ke action teman-teman. So yuk mulai hari ini gitu ya. Buat teman-teman yang masih membawa rasa bersalah itu dan gak berani menatap ke Tuhan. Atau mungkin malu datang ke Tuhan. Gitu ya. Buat malu, buat ngomong sama Tuhan. Yuk sadar gitu ya. Yuk lihat. Sebab anak manusia aja datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tenang aja teman-teman. Tuhan loh yang datang ke kamu. Tuhan loh yang cari kamu. Kamu gak perlu repot-repot cari Tuhan gitu ya. Karena Tuhan sudah lebih dulu cari kamu. Tuhan sudah lebih dulu pilih kamu. So yuk kita mau merespon panggilan dengan benar gitu ya. Teman-teman pulang dari sini, teman-teman boleh katakan ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Bahwa aku bukan aku yang dulu. Sekarang Tuhan sudah tebus aku dan panggil aku loh. Dan aku mau berjalan bersama Dia. Coba dong, boleh dong. Ngomong ke diri sendiri sekarang kita. Dalam hati boleh, ngomong bantu-bantu juga boleh. Ngomong sama-sama yuk, kalau gitu. Bisa yuk. Aku bukan aku yang dulu. Ya, sekarang Tuhan sudah tebus aku dan panggil aku. Dan aku mau berjalan bersama Dia. Haleluya. Kita nggak lagi dinilai dari masa lalu kita, teman-teman. Betul? Haleluya. Tapi nilai diri kita ada di Dia. Ada di Dia yang telah tebus dosa kita. Now God is calling. How do you answer? Aku boleh undang teman-teman main musik boleh maju ke depan lagi. Cukup sedikit singkat ya dan cepat mungkin. Tapi hopefully semoga dengan beberapa menit yang cepat tadi cukup memberi berkat buat teman-teman gitu ya. Aku mau sedikit cerita, sedikit sharing gitu ya. Beberapa waktu yang lalu cukup dekat ini gitu ya. Beberapa minggu mungkin ya, aku sempat ada di titik di mana aku juga merasa bersalah sampai aku tidak berani gitu ya noleh ke Tuhan. Gitu ya. Aku
biasanya kalau malam itu kebiasaanku adalah seringnya baca buku renungan gitu ya, sama nulis jurnal gitu, sama doa biasanya. Terus kemudian aku melakukan suatu kesalahan gitu ya, anggap aja suatu kesalahan. Terus aku merasa bersalah banget. Terus akhirnya suatu hari juga aku merasa pas waktu aku pulang gitu ya, waktu aku pulang dari kampus, kegiatan tuh udah capek gitu ya, udah sampai pulang malam, jadi lelah. Waktu aku sampai pulang di kampus, dari kampus gitu ya, di rumah, aku itu rasanya pengen rebahan aja gitu ya, udah nyampe di kasur nih ya kan. Tapi aku keinget, oh iya aku belum baca renungan sama aku belum nulis gitu kan ya biasanya. Tapi aku terlalu capek gitu ya, kayak aduh besok aja lah ya, aku terlalu capek gitu. Aku capek banget hari ini, aku mau tidur, terus akhirnya aku lupa. Itu terjadi terulang-ulang terus gitu ya. Dan sampai di titik dimana kayak aku merasa kayak gini, duh ngapain sih aku ini doa gitu loh sama Tuhan. Kayak kelakuanku aja masih kayak gini gitu ya. Yes. Deep banget ya, kelakuanku aja kayak gini gitu ya. Ngapain aku, malu aku ngobrol sama Tuhan, malu aku doa sama Tuhan gitu ya. Tapi di beberapa minggu setelahnya gitu ya, aku mencoba, ada dorongan di hatiku di mana akhirnya tuh aku bisa ada kesempatan buat baca akhirnya. Akhirnya aku mengeluarkan actionku gitu ya. Akhirnya aku beraction nih. Aku baca, aku buka. Aku baca satu renungan di mana yang merasa itu sangat amat relate sama aku gitu ya. Di mana dibilang bahwa kasih Tuhan tuh sekali buat selama-lamanya gitu ya. Kasih Tuhan tuh sangat besar buat aku, buat setiap dari kita yang ada di sini. Gitu ya. Tuhan adalah kasih, Tuhan tuh penyayang. Gitu. Di renungan tuh bilang bahwa it's okay kalau misalnya aku miss renungan beberapa kali gitu ya. Gak usah merasa bersalah. It's okay kalau misalnya aku melakukan kesalahan, mengecewakan hati Tuhan, it's okay. Tuhan masih mau nerima aku, Tuhan masih sayang sama aku. Perlakuanku gak membuat kasih Tuhan berhenti. Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. That is why yuk. Aku juga mau ajak teman-teman yang ada di sini buat yuk. Lihat Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Datang as diri kamu sendiri. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasain sekarang gitu ya. Apapun yang teman-teman rasain sekarang, datang ke Tuhan, teman-teman bisa cerita sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima dan penuh kasih. Yuk kita sama-sama mau tutup dalam doa. Tuhan, thank you Jesus. Thank you for your greatest love. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap dari kami Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan sedikit isi dari firman-Mu Tuhan. Kami berharap apa yang kami dengarkan sedikit ini bisa berdampak bagi kehidupan kami Tuhan. Bisa berdampak bagi lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami mau choose to respond with sukacita Tuhan. Kami mau menerima Engkau. Kami mau belajar menerima dan menghidupi kasih-Mu dalam setiap hidupi kami, dalam setiap perlakuan kami, dalam setiap langkah kami. Kami percaya bahwa Engkau gak akan meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha juga sayang sama kita. Tuhan, kami hari ini mau datang, kami hari ini mau lihat Engkau, kami hari ini mau ngobrol sama Engkau Tuhan. Kami datang sebagai diri kami Tuhan. Kami gak layak Tuhan, kami tahu. Tapi Engkau yang sudah layakkan kami Tuhan. Engkau yang sudah tebus kami. Nilai diri kami gak lagi dinilai dari apa yang kita lakukan, dari kesalahan kita, dari masa lalu kita. No. Nilai diri kita sekarang ada di Engkau. Nilai diri kita sekarang ada di Tuhan yang telah tebus dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar terus menerus semakin serupa dengan Kau. Kami mau belajar terus menerus menghidupi kasih-Mu Tuhan.
Engkau yang bimbing kami, Engkau yang turunkan Roh Kudus-Mu buat setiap dari kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Aku dan kita untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mengatakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, Sakeus dipanggil oleh Tuhan, dinyatakan bahwa sungguh memerlukan Tuhan di dalam setiap kehidupan Sakeus. Begitu juga buat setiap kami anak muda di tempat ini. Panggil setiap kami Tuhan, pakailah setiap anak muda di tempat ini. Biarlah Engkau memakai kami dari usia kami masih muda ini Tuhan. Rencana-Mu digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak memandang apa setiap latar belakang kami Tuhan, tetapi Engkau memanggil setiap kami semuanya. Engkau memilih setiap kami semuanya. Dan biarlah kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu buat setiap kami. Engkau memberkati Tuhan seluruh rekan-rekan yang sudah ambil bagian untuk melayani bersama-sama di malam hari ini Tuhan. Apapun bagian mereka masing-masing, Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita bukalah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Korabasyata karala barala barat. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupanmu, memimpin setiap langkahmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah
keluargamu, apapun yang engkau perbuat, dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Terima berkat ini mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. God bless you. See you next week.